Affan wa an Utsman lan saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol anna stuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku qala ngendika yusyafi'ullahu yaumal qiyamati yusyafi'u bakal paring syafaat lebih tulung Allah subhanahu yaumal qiyamati ing dina kiamat sarasatan ing wong telu al anbiya suci iku para nabi fumal ulama dari para ulama suma syuhada dari para syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok di hari kiamat itu ada 3 golongan yang diberi hak untuk menolong orang lain. Pertama anbiya, para nabi. Yang kedua ulama, orang yang alim. Yang ketiga syuhada, orang yang mati di medan perang. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu ya tidak semuanya. Misalnya gini, kita itu kalau sholat itu kalau bilang sempurna jauh dari sempurna. Khusyuk ya enggak khusyuk, bacaan juga enggak fasih. Nah saat itu yang kemudian membantu kita, ibaratnya nambahi beratnya timbangan gitu loh. Jadi kita sedekah, kadang ya kurang ikhlas. Awalnya ikhlas, kemudian yang dikasih ndak tahu terima kasih, kemudian gremeng. Oh alah, kadung ini kowe gak ngerti nutur nuwun ya gitu. Nah itu syafaat itu yang nutup yang seperti itu. Yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, maka para ulama yang betul-betul berilmu, betul-betul beramal, itu besok punya, kalau memang dia sudah bersih, selesai hisabnya, melihat santrinya, melihat jamaahnya, melihat orang yang belajar padanya, memintakan ampun agar santri tersebut dibebaskan dari api neraka. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah wa Abi Dzarin radhiyallahu anhu lan saking Abu Hurairah lan Abu Dzar qala ngendika Abu Hurairah lan Abu Dzar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Dzar, keduanya berkata, babun minal ilmi nata'allamu ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawuan. Babun bab minal ilmi saking ilmu nata'allamu kang nyinau sapa ing ilmu ingsun iku ahabbu ilaina luweh kinasian maring kita min alfi raka'atin saking 1000 rakaat tatawuan salat sunah. Satu bab ilmu itu kata Abu Hurairah dan Abu Dzar itu lebih kami sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Satu, orang sholat sunnah 1000 rakaat itu sholatnya belum tentu benar. Atau kadang-kadang karena rakaatnya banyak malah sombong. Sholat 8 rakaat aja sombong, aku 1000. Sedangkan orang yang punya satu bab ilmu, satu, itu bisa untuk membenarkan ibadahnya. Di kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, dengan dia menuntut ilmu, maka jadi benar. Yang kedua, itu nanti jika diajarkan pada orang lain, jadi pahala yang terus-menerus. Diajar pada orang lain jadi hal yang terus menerus. Hanya satu bab wudu diajarkan pada 1000 orang bisa wudu. Jadi sholatnya 1000 orang jadi sah. Maka jadi pahala yang mengalir. Sholat sunnah 1000 rakaat, taruhlah 1000 rakaat misalnya. Satu harinya misalnya dia sholat
Sholat sunat 20 rakaat. 20 rakaat satu hari berarti 1000, butuh waktu 50 hari. 2 bulan kurang. Ya kan? Orang punya satu bab tentang ilmu, kemudian dia ajarkan, diamalkan orang bisa bertahun-tahun. Maka Abu Hurairah dan Abu Dzar milih satu bab tentang ilmu. Dulu satu ketika pernah Imam Hambali itu didatangi Imam Syafi'i. Rumahnya Imam Hambali itu pernah muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Hambali sering cerita tentang Imam Syafi'i pada anaknya. Nah, tapi kemudian heran putrinya itu. Ayah itu nyeritakan hebatnya Imam Syafi'i. Menurut saya tidak hebat sama sekali. Satu, makannya banyak. Orang alim itu mestinya makan sedikit saja. Yang kedua, semalam tidak sholat sunat. Yang ketiga, pagi tadi ngimami sholat subuh tidak wudhu dulu. Nah, mana hebatnya? Lalu Imam Hambali melakukan klarifikasi. Nah, jadi orang itu kalau ada berita jangan terburu-buru untuk menyimpulkan, klarifikasi dulu. Satu, kata Imam Syafi'i, semalam saya makan banyak. Karena apa? Makanan yang menjadikan penyakit itu kalau makanannya tidak halal. Saya makan di rumahnya Ahmad bin Hambal, orang soleh, maka ini makanannya berkah, makanannya halal. Maka saya tidak ingin cuma dapat berkah sedikit, maka saya makannya banyak biar dapat berkah banyak. Dua, semalam saya tidak sholat sunat karena semalam Allah bukakan lebih dari 60 masalah fikih yang sulit terpecahkan, maka saya tidak ingin melewatkan itu. Yang ketiga, saya tadi pagi sholat subuh jadi imam tidak wudhu dulu. Karena apa? Sejak isya saya belum batal karena malam tidak tidur. Nah, jadi kata Imam Hambali apa? Nah, apa yang dilakukan Imam Syafi'i jauh lebih baik daripada apa yang Bapak lakukan. Karena apa? Imam Hambali semalam suntuk sholat. Karena apa? Sholatnya Imam Hambali itu untuk Imam Hambali sendiri. Manfaatnya untuk Imam Hambali sendiri. Sedangkan bab ilmu yang dipecahkan oleh Imam Syafi'i itu terus berjalan terus sampai saat ini orang bisa mendapatkan manfaatnya. Maka wajarlah kalau Abu Hurairah dan Abu Dzar itu mengatakan satu bab tentang ilmu lebih saya sukai daripada 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, orang sekarang kadang-kala sholat sunnahnya banyak tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat ngantuk keturun. Sujudnya suwe banget, dikiranya khusuk jebule turu. Kadang-kala ibadahnya banyak karena tidak punya ilmu apa? Paginya malamnya ibadah, paginya pamer. Mau bengi ngantuk toh? Iya. Biasa lah bengi aku sholat jam 1 itu ke jam 4. Nah, itu kenapa ilmu lebih dipilih. Wa qala Imamuna Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, al istighalu bil ilmi afdalu min sholatin nafilati. Al istighalu sibuk, ketungkul orang saya bilang, bil ilmi kan ilmu dan ilmu itu afdalu min sholatin nafilati, lebih utama daripada sholat sunnah. Sibuk baca, sibuk nulis. Sibuk dan ilmu itu bisa belajar, bisa mengajar, mungkin nulis kitab, mungkin nulis buku. Karena apa? Karena manfaatnya itu untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Wa qala laisa ba'dal faraidhi afdalu min talabil ilmi. Beliau juga berkata,
tidak ada setelah sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang lebih utama daripada mencari ilmu. Pertanyaannya ilmu apa? Yang paling pokok, paling wajib ilmu yang dicari itu ilmu praktis, ilmu yang digunakan setiap hari. Contoh wudu, sholat, setiap hari digunakan. Oh, pedagang, ilmu dagang wajib. Kalau orang tanya, penting mana orang belajar ilmu dagang dengan belajar tentang tata cara haji? Tergantung. Kalau orangnya itu mau jadi pedagang, ya dia lebih penting utama ilmu dagang dulu. Belajar ilmu dagang dulu, biar besok dapat uang bisa naik haji. Kalau orangnya itu hendak naik haji, maka penting dia belajar ilmu haji. Ilmu yang saat itu akan digunakan, itu paling utama. Karena kadang-kadang begini, orang itu dagang tapi tidak punya ilmu dagang. Contoh di pasar tanya, kangkungnya berapa? 2.000. Diambil uang 5.000. Ini 5.000, apa ambil 3? Ini pedagangnya tidak sah. Kangkung 2.000, kalau 3 berapa? 6.000. Dia keluarin uang berapa? 5.000. Ambil berapa? 3. Kurang berapa? 1.000. Tidak sah itu. Itu 3 kangkung itu haram itu. Ngerampas soalnya. Nah, itu ngerampas. Nah, karena apa? Karena orang tidak mengenal ilmu dagang secara fikih bagaimana. Maka penting 2 hal. 1, orang belajar ilmu dagang agar dagangannya benar secara agama. 2, belajar ilmu dagang agar dagangannya menguntungkan. Bener tombok terus rugi terus ya gulung tikar nanti. Bagaimana? Secara fikih benar tapi juga tidak rugi perdagangannya, untung perdagangannya. Ada orang mau nikah harus tahu ilmu nikah. Jangan sampai mau nikah belum tahu ilmu nikah. Ada orang tanya, saya tiap hari itu kok tengkar sama suami saya tiap hari kok tengkar sama istri saya. Saya tanya aja, kamu nikah itu untuk bahagia atau untuk meriah hidupmu? Kalau untuk meriah hidupmu, lanjutkan. Tengkarlah tiap hari, maka hidupmu akan meriah. Kerumpiangan. Kalau kamu nikah ingin bahagia, maka solusinya 2. 1, pilih dari 2. 1, kamu perbaiki apa masalahnya. Atau 2, ya sudah pisah, cari yang cocok. Kenapa? Ternyata dia tidak tahu ilmu tentang pernikahan. Kalau gini masuk hukum cerai atau belum? Kalau ini apa itu? Repot. Ada orang pengen punya usaha persewaan. Dia harus tahu ilmu tentang persewaan. Utang piutang harus tahu tentang ilmu utang piutang. Karena kadang-kadang kan orang tidak ngerti. Nyambungin nyewa bawa kabur. Sewa motor, sewa mobilan sering. Kan? Dulu ampun itu. Nah, oleh karena itu penting belajar ilmu apa? Ilmu yang dikerjakan setiap harinya. Jangan sampai ini ditinggalkan karena nanti berapi. Kalau belum dikerjakan belum wajib. Nomor 2 lah. Ini gini. Ilmu zakat. Orang miskin belum belajar ilmu zakat belum wajib. Nanti tidak pernah jualan jaluk wae. Jadi zakatnya gue miskin, kamu entuk. Belum wajib. Tapi kalau mempelajari kalau ilmu yang lebih utama sudah kelar ya tidak apa-apa. Sholat udah, puasa sudah, kalau udah bagus ya. Ya belajar ilmu zakat untuk besok kalau kaya. Tapi kalau sholat belum bener kok belajar ilmu zakat, khawatirnya nanti apa? Menteni, nunggu wong nek zakat. Ngapunten Pak Ustad.
jenengan ngendika nek ana tiyang miskin rek zakat tok lha nggih. Nah kok kula kan saiki ra entuk mudit kabeh sak desa iki. Wa'lam ketawilah anna ajlal ulumi mestune luwih-luwih agung ilmu qadron pangkate paling tinggi paling agung derajatnya wa maha fakhron paling membanggakan itu ilmu fikih al mustambati minal kitabi wa sunnah yang diambil yang digali dari Quran dan sunnah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana sholat yang benar. Bagaimana puasa yang benar. Bagaimana haji yang benar. Hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan antara anak dan orang tua. Antara suami dengan istri. Antara seseorang dengan tetangganya. Semuanya diatur. Ada orang nikah tiap hari bilang tak cerai, siang pagi bilang tak cerai, malam kelon. Pagi lagi kamu tak cerai, malam kelon lagi. Ini repot ini. Katanya cerai, kok masih dikelon? Karena apa ya? Karena tidak tahu ilmunya. Maka penting untuk tahu itu. Utang piutang, sewa menyewa, gade. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya ilmu agama itu hanya masalah sholat. Yang sering terlompati ilmu mawaris. Jadi sering terjadi pelanggaran tentang warisannya. Contoh pembagian yang tidak benar. Waris tidak ada ilmu pembagiannya. Karena merasa anak paling gede, minta paling banyak. Aku yang paling banyak bantu bapak misalnya. Atau merasa anak yang paling bontot, minta yang paling banyak. Aku belum dapat apa-apa, berarti tinggal bapak mati. Aku minta lebih banyak lah. Ada aturannya sendiri. Ilmu zakat. Saya itu punya pengalaman, ada orang zakat malah kok 100.000. Ya pikir zakat malah kok 100.000. Itu zakatnya kemana aja? Karena kalau zakat malah kan minimal gram emas 85. Kalau sekarang harga emas berapa? 700-an. 7 kali 8? 556. Sekitar 56 juta lebih lah ya. Taruhlah 60 juta. 60 juta. Zakat itu 1 jutanya 25.000. Emas ya kan? 2,5%. 1 jutanya. 25.000, 1 juta ini 10 juta. 250.000, 10 juta, 250, nek 40 juta, 1 juta, nek 60 juta, 1,5 juta. Nek zakat 100.000 itu berapa hartanya? 100.000 kalau 2,5% 100.000 baru berapa? 100.000 itu kan baru sedikit banget. Iya. 250.000 belum kena zakat. Baru 2,5 juta belum kena, baru 25 juta belum kena. Baru pokoknya belum kena zakat lah. 1.000 baru dikit. Zakat harus benar. Zakat fitrah. Ini zakat fitrah kula. Dan iki lho niku mboten ngertos Pak niku fitrah kula lah ya. Zakat tapi nek ngerti ilmu zakat. Nah, ilmu fikih yang digali dari Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Al-kafilu liman qoma bihi ala wajhihi bidukhul jannah. Al-kafilu kang nanggung liman maring wong qoma kang jumenengi bihi kelawan ilmu fikih ala wajhi ing ngatasé dedarane ilmu fikih bidukhul jannah kelawan mlebu swarga. Ilmu fikih yang menanggung orang atau menjamin orang yang mengerjakan semua ibadah, semua amalah itu sesuai dengan ilmunya, dengan masuk surga. Tahu sholat wajib, tahu puasa wajib, tahu zakat wajib, tahu haji wajib, dia kerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu fikih, masuk surga. 5 krana barang kang fihi
kang tetep ing dalem ilmu fikih nafil am saking manfaat kang sumrambah yang mana di dalam fikih itu ada manfaat yang menyeluruh, bukan bagi satu orang tapi bagi banyak orang. Kalau seorang suami jadi suami yang baik, maka istrinya ikut merasa bahagia. Kalau seorang ayah jadi ayah yang baik, maka anak-anaknya akan merasa bahagia. Kalau seorang pemerintah jadi pemerintah yang baik, maka seluruh rakyatnya akan bahagia. Jadi ilmu itu manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Wa yatamayyizu al halali minal haram. Jadi waktu mayizul halali minal haram, dan membedakan yang halal dengan yang haram. Ini halal, ini haram. Karena makanan haram itu ya gimana pun juga membahayakan. Makanan haram itu membahayakan. Bahayanya satu bisa penyakit, dua bisa perangai. Orang makanannya haram itu berat untuk diajak ibadah, ringan untuk diajak maksiat. Qala Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwati syai'an afdalu minal ilmi wal fiqhi. Lam yu'ta, tidaklah diberi siapa ahadun seseorang ba'da nubuwati setelah kenabian syai'an sedikit pun, sesuatu pun, afdala minal ilmi wal fiqhi, yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Karena kenabian itu wahyu, kalau keilmuan itu ilmu, kasih ilmu oleh Allah. Dengan ilmu ya harta bisa digapai. Nabi Sulaiman pernah ditanya, Sulaiman kau pilih mana? Al ilmu wal mal wal mulk. Ilmu, harta, kerajaan. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Akhirnya Allah berikan pada Nabi Sulaiman ilmu ya dikasih, harta ya dikasih, kerajaan juga dikasih. Nabi Sulaiman cerdas. Ada dua orang bertikai. Ini anak siapa, anak siapa, anak siapa. Sama Nabi Daud ya anak gue lah. Nabi Sulaiman enggak gitu penyelesaiannya Pak. Ini loh Pak. Ini saya bukan dua orang toh? Iya. Anaknya berapa? Satu toh? Iya udah. Ambil pedang. Kita bagi dua. Biar semua dapat. Akhirnya yang satu nangis. Jangan. Biarkan anak ini dia asuh. Ini anak dia. Yang satu betul adil itu sip. Langsung ambil anaknya, kasih, bilang yang nangis, ini anak ibu. Yang satu marah, lo kok bisa gitu gimana? Katanya tadi mau dibagi. Enggak. Seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya di paruh, di pedang. Ibu itu ibu yang palsu. Karena ibu malah seneng lihat bayi tidak berdosa mau di pedang. Loh, cerdas untuk menyelesaikan masalah itu, cerdas. Mau nikah, nikah Bilqis. Konon kabarnya ada bisikan dari jin, Bilqis itu kakinya kayak kaki kuda, jadi ada bulu-bulunya gitu. Nah, caranya gimana? Masuk mana kakimu kan tidak enak. Maka Nabi Sulaiman bikin apa? Istana kaca. Bawahnya ada air, ada ikan. Ketika Bilqis masuk, itu kan otomatis dia buka pakaiannya, kelihatan kakinya tuh, bagiannya yang mulus. Pintar ya. Cerdas, karena cerdas punya harta yang banyak, punya kerajaan. Kalau orang tidak cerdas jadi raja ya guling. Tidak cerdas jadi raja guling. Tidak cerdas punya uang banyak ya habis. Ada orang tidak cerdas, bodoh, uangnya banyak, ya dikempongi sama teman-temannya. Fanas Allah ayufaqihana fitin. Maka kita mohon kepada Allah
agar Allah itu memberikan pemahaman kepada kita dalam masalah agama. Wa yaftahu alaina futuhal arifin, dan membuka hati kita sebagaimana membukanya orang-orang ahli ma'rifah yang mengenal Allah. Orang itu kalau mengenal Allah maka yang lain beres. Kalau tidak mengenal Allah maka kenal apapun tidak ada manfaatnya. Ada cerita, ada orang buta, orang matanya buta, tangannya buntung, kakinya lumpuh, kulitnya belang, duduk di pasar. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat pada saya, nikmat yang banyak ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada seorang alim, seorang arif namanya Ibrahim bin Adham. Kaget Ibrahim bin Adham, ini ada orang buta, masa ada orang ngasih sesuatu, dia bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan pada saya nikmat yang besar ya Allah. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya-tanya, memang apa kenikmatannya? Mata buta, tangan buntung, kaki lumpuh, kulit belang. Kita itu jerawat satu aja udah resah. Kok mata buta, belekin aja udah resah. Tangan kecil udah resah. Datangilah, assalamualaikum, waalaikumsalam Ibrahim bin Adham. Kok Anda tahu kalau saya Ibrahim bin Adham? Sejak saya mengenal Allah maka saya tahu apa yang di bumi ini. Karena Allah kasih tahu. Orang kalau mengenal Allah ya Allah kasih tahu. Nah, saya mau tanya apa? Anda ini mata buta, tangan buntung, kaki lumpuh, kulit belang. Kok bilang diberi nikmat yang agung oleh Allah itu nikmat apa? Apa duit itu mau? Bukan. Apa? Lisanun zakirun wa qalbun syakirun. Saya dapat nikmat yang besar karena Allah beri saya lisan yang tak henti-hentinya berzikir dan hati yang tak henti-hentinya bersyukur. Betapa banyak orang punya lisan tak pernah untuk berzikir, punya hati tak pernah untuk bersyukur. Maka itu bagi saya nikmat yang sangat besar. Orang punya mata, punya kaki, punya telinga, lihat TV, pas acaranya bagus, listrik jeglek, miso, kere, PNN dibayar yang jeglek listrik lah, tapi tidak bersyukur. Orang itu kan banyak tidak bersyukur. Nah, maka kata orang tadi, saya diberi nikmat yang besar oleh Allah. Apa nikmatnya? Lisan yang selalu berzikir, selalu menyebut Allah, dan hati yang selalu bersyukur. Sulit orang yang memiliki qalbun syakirun wa lisanun dzakirun, hati bersyukur, lisan yang berzikir. Hati gersula, lisan misuh itu banyak. Kere gara-gara Covid reso metu-metu. Lah iya. Wah, ora metu ngene iku duitnya untuk sekolah endi lah. So mati ngeleh kok dan sebagainya. Kalau dia bilang iso mati ngeleh kanan ya itu salah dia. Ngapain dia ngomong kayak gitu? Iya. Allah itu ngasih rezeki itu bisa dengan jalan yang berbagai macam. Kadangkala ada orang kaya bagi sembako bisa terjadi. Kadangkala macam-macam caranya. Kalau dia mau meyakini. Tapi kalau udah negatif thinking pada Allah, negatif thinking pada Tuhan, udah berburuk sangka, ya sudah. Ana indadzoni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Kalau bersangka baik ya dapatnya baik, berprasangka buruk ya dapatnya buruk. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.